dengan NIM 23060120 dari kelas A3 PGSD 2023. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Perubahan Iklim dan ESD. Berikut simak pengertiannya. Perubahan iklim merupakan salah satu isu global paling mendesak yang mendapat perhatian serius dari ilmuwan, pemerintah, dan lembaga internasional. Fenomena ini terjadi akibat adanya perubahan komposisi atmosfer bumi yang sebagian besar dipicu oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, industrialisasi, pertanian intensif, dan meningkatkan produksinya limbah. Dalam beberapa dekade terakhir, suhu bumi meningkat secara signifikan, antara 1,2 hingga 2 derajat Celcius yang mempengaruhi kondisi iklim dunia secara drastis. Dampak dari perubahan iklim sangat luas, mulai dari pencairan es di kutub, naiknya permukaan laut, perubahan pola hujan dan angin, meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi, hingga mengganggu keseimbangan ekosistem serta pola kehidupan manusia. Dalam menghadapi tantangan global tersebut, sektor pendidikan memegang peranan yang sangat penting. Melalui pendidikan, peserta didik dapat dibekali dengan pengetahuan ilmiah, kesadaran kritis, serta kemampuan untuk mengambil tindakan nyata dalam mengatasi perubahan iklim. Disinilah konsep Education for Sustainable Development atau biasa disebut ESD menjadi kunci utama. ESD adalah pendekatan pendidikan yang mendorong keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam setiap proses pembelajaran. Pendidikan berbasis ESD bertujuan mencetak generasi yang tidak hanya memahami isu-isu global, tetapi juga mampu berpikir kritis, kreatif, dan bertanggung jawab dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. UNESCO menempatkan ESD sebagai bagian dari agenda Global Sustainable Development Goals, terutama dalam SDG 4.7 dan SDG 13 yang menekankan pentingnya tindakan terhadap perubahan iklim. Dalam konteks pembelajaran di sekolah Indonesia, kurikulum 2013 sebenarnya telah memuat unsur-unsur ESD di dalamnya. Kurikulum tersebut dirancang agar peserta didik memahami hubungan antara fenomena alam, masyarakat, dan ekonomi secara lebih utuh. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa integrasi ESD belum terlaksana secara optimal. Penelitian yang dilakukan di 7 sekolah dasar menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah tidak memiliki media pembelajaran, khususnya mengenai perubahan iklim. Meskipun materi ini sangat penting dan relevan, dari 7 sekolah yang diteliti, hanya 1 sekolah yang memiliki media berupa ensiklopedia yang berisi penjelasan ilmiah tentang perubahan iklim, dampaknya terhadap ekosistem, serta upaya mitigasi. 6 sekolah lainnya mempunyai media pembelajaran khusus sehingga guru harus mencari sendiri melalui internet, mengunduh video, menggunakan gambar, atau merancang praktikum sederhana agar siswa memahami materi. Kekurangan media pembelajaran ini menjadi tantangan besar bagi guru, terutama ketika harus menjelaskan perubahan iklim dalam kaitannya dengan 3 aspek ESD. Dari aspek lingkungan, peserta didik perlu memahami proses terjadinya perubahan iklim dan dampaknya terhadap ekosistem. Misalnya, meningkatkan kejadian pemutihan terumbu karang, kurangnya keanekaragaman hayati, atau terjadinya banjir dan longsor akibat intensitas curah hujan yang tidak stabil. Dari aspek sosial, peserta didik harus memahami bagaimana perubahan iklim memengaruhi kehidupan manusia, seperti munculnya pengungsi lingkungan,
mengubah pola tanam petani, gangguan kesehatan akibat perubahan suhu, serta meningkatnya resiko konflik sosial akibat keterbatasan sumber daya. Sedangkan dari aspek ekonomi, perubahan iklim dapat menyebabkan kerugian besar, seperti gagalnya panen, turunnya hasil tangkapan nelayan karena gelombang lautnya tinggi, meningkatkan biaya, perbaikan infrastruktur setelah bencana, hingga terganggunya sektor pariwisata. Dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian yang saya temukan menunjukkan bahwa pengembangan e-modul fisika berbasis ISD dapat menunjukkan solusi efektif. E-modul tersebut dirancang melalui model pengembangan 4D, define, design, develop, and disempurnakan secara tahap develop. Pada tahap pendefinisian, peneliti menemukan bahwa pembelajaran fisika masih didominasi metode ceramah dan buku cetak, sehingga siswa kurang aktif dan kurang terlatih dalam berpikir kritis. Hal tersebut mendorong kebutuhan bahan ajar digital yang lebih interaktif dan kontekstual. Pada tahap perencanaan, e-modul kemudian disusun dengan memasukkan ilustrasi fenomena perubahan iklim, grafik perubahan suhu global, studi kasus, serta berbagai aktivitas analisis dan refleksi. E-modul juga dirancang dengan tampilan visual menarik agar memudahkan siswa memahami konsep fisika seperti efek rumah kaca, pemanasan global, dan dinamika atmosfer. Berbagai kegiatan pembelajaran terintegrasi ISD juga dapat membantu siswa memahami perubahan iklim secara lebih mendalam. Misalnya, eksperimen sederhana tentang efek rumah kaca menggunakan botol kaca dan termometer dapat membantu siswa melihat perbedaan suhu pada ruang tertutup dan terbuka. Kegiatan simulasi pengungsi iklim dapat membantu siswa memahami aspek sosial dari perubahan iklim, sementara studi kasus tentang gagal panen atau naiknya harga komoditas dapat mengaitkannya perubahan iklim dengan aspek ekonomi. Lebih jauh lagi, proyek sekolah seperti kampanye hemat energi, gerakan pengurangan sampah plastik, atau audit penggunaan listrik dapat melatih siswa untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kehidupan nyata. Secara keseluruhan, perubahan iklim dan ISD merupakan dua komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dalam pembelajaran modern. Perubahan iklim membutuhkan pemahaman ilmiah, kemampuan analitis, serta kesadaran akan dampak sosial dan ekonominya. Sementara ISD menyediakan kerangka pendidikan yang mendorong siswa untuk memahami isu secara komprehensif sekaligus mengembangkan sikap tanggung jawab terhadap lingkungan. Untuk memastikan implementasinya berjalan optimal, sekolah perlu dilengkapi dengan media pembelajaran yang memadai. Guru perlu mendapatkan pelatihan mengenai integrasi ISD dan kurikulum harus terus dikembangkan agar mampu menghadapi dinamika global yang semakin kompleks. Segitu saja penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.